TV romansa akan menyajikan kisah romansa mengisahkan tentang seorang kepala sekolah yang diganggu seorang muridnya sehingga mereka melakukan perilaku miring yang membawa dampak kepada popularitas wanita ini sebagai kepala sekolah SMA. Murid ini menaruh dendam pada masa lalunya karena yakin bahwa kepala sekolah ini bertanggung jawab atas perpecahan keluarganya. Murid ini menggunakan berbagai cara agar memuluskan pembahasan dia dengan melakukan perilaku miring bersama kepala sekolah yang dia rencanakan sejak awal. Akankah kisah romansa ini dapat mereka rahasiakan? Apakah kisah romansa ini bisa tetap bertahan ataukah kisah romansa mereka akan berakhir? Penasaran dengan kisah romansa ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kisah ini dibuka menampilkan perdebatan di mobil pasangan suami istri karena adanya wanita pengganggu yang memasuki rumah tangga mereka. Mereka tidak memikirkan anak mereka di mobil sehingga mereka berkelahi saat sedang mengendarai mobil dan mengakibatkan terjadi kecelakaan. Akibat insiden ini, ibu serta anak mereka selamat, sedangkan pria pengemudi merupakan ayah anak ini tewas. Lalu kisah dipotong belasan tahun kemudian. Di sebuah kamar hotel, para wanita merayakan keberhasilan sahabat mereka menjadi kepala sekolah SMA. Mereka mulai mengobrol berbagai hal di situ. Namun AC kamar ini mengalami gangguan kecil sehingga mereka meminta segera diperbaiki. Seorang pria remaja yang bekerja di hotel segera memasuki kamar hotel mendapatkan para wanita yang menyapa dia dan pria remaja ini berhasil memperbaiki AC. Setelah itu salah seorang dari ketiga wanita ini yang bernama Katie ingin pergi berenang di kolam renang. Saat Katie menyendiri di pinggir kolam renang, dia dihampiri pria remaja tadi yang memperbaiki AC bernama Ian. Ian mencoba mendekatkan diri kepada Katie di situ agar mereka bisa bersama. Yang akhirnya Katie mengundang Ian ke kamarnya dan mereka memiliki romansa. Kemudian kisah dipotong menampilkan Katie yang telah kembali ke rumah di mana telah ada anak perempuan dia yang bernama Bri. Bri memberikan ucapan selamat pada ibunya sebagai kepala sekolah dan mengatakan bahwa dia tidak senang jika kedua orang tuanya berpisah. Sedangkan kehidupan keluarga Ian boleh dikatakan tidak beruntung karena ayah tirinya adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang yang tidak mempedulikan ibunya. Ian begitu menyayangi ibunya yang tampak sekali kalau ibunya memiliki ketergantungan pada obat-obatan. Kisah berlanjut memperlihatkan Bri bersama ibunya berangkat ke sekolah. Setiba mereka di sekolah, Katie melihat Ian dengan wajah kaget sehingga Bri menegur ibunya dan mereka masuk ke kelas. Ini adalah hari pertama di sekolah baru yang dipimpin ibunya. Di kelas ini juga ada murid baru yang tidak disangka adalah Ian. Ian memilih duduk bersebelahan dengan Bri di kelas juga dan mulai mengganggu Bri. Sepulang sekolah, Bri mulai mendapatkan teman baru, yaitu kapten dan wakil kapten pemandu sorak sekolah. Ian juga mengawasi semua yang dilakukan Bri. Akan tetapi ketika Katie berjumpa anaknya Bri, Ian tiba-tiba menghilang. Hari kedua di sekolah, Ian mulai lebih dekat pada Bri. Ian berhasil mendapatkan kepercayaan dari Bri sehingga mereka bisa masuk ke kelas bersama-sama hanya untuk membuat kepala sekolah menjadi terkejut. Ini membuat Katie terdiam mengingat apa yang terjadi antara mereka saat berada di hotel. Katie berjalan keluar kelas menuju ke ruangannya di mana dia mulai mengetahui dari staf sekolah jika Ian adalah murid pindahan yang diterima oleh kepala sekolah pendahulu. Di hari berikut sekolah, Katie mulai memeriksa dokumen milik Ian di mana dia mendapati catatan kurang bagusnya dari sekolah lama Ian. Hal ini membuat Katie meminta petugas keamanan agar mengawasi Ian karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi. Katie harus menjaga putrinya dari gangguan Ian karena dia sudah memperoleh data tentang Ian. Tak disadari olehnya kalau Ian telah bersama putrinya di halaman sekolah. Katie bergegas keluar dari ruangannya itu dan menyela mereka di sana. Katie menghentikan perbincangan mereka berdua di sana lalu mengajak putrinya pulang. Sikap Katie ini membuat putrinya sangat bingung. Katie meminta Bri segera masuk ke mobil lalu meminta Bri untuk menjaga jarak dari Ian. Bri merasa ibunya bersikap tidak sopan kepada Ian dan mereka mulai bertengkar di mobil. Pada akhir pekan, ayah Bri datang untuk mengajak putrinya makan bersama di restoran Italia. Katie mengatakan pada mantan suaminya kalau dirinya bersama Bri bertengkar karena seorang remaja. Katie mengungkapkan bahwa putri mereka masih beradaptasi di lingkungan sekolah baru. Lalu Bri menyela perbincangan orang tuanya dan Bri pergi bersama ayahnya. Ian mengawasi mereka lalu mengikuti mereka sampai ke restoran. Sementara di rumah, Katie bersama temannya membuat rencana baru untuk menghadapi Ian karena Ian telah bersama
bersama dengan putrinya di restoran Italia. Saat mereka makan bersama, ayahnya mulai mengatakan jika Bri harus bisa beradaptasi di sekolah barunya. Bri mengatakan jika dia bertentangan dengan ibunya karena hal sepele yang menurut Bri itu mungkin karena ibunya sangat sibuk bekerja sehingga ibunya sedikit stres pada pekerjaan yang sampai melampiaskan persoalan pekerjaan kepadanya. Saat ayahnya mulai mengorek lebih dalam lagi mengenai sekolah barunya, Bri mengatakan pada ayahnya kalau dia merasa belum bisa menceritakan semuanya. Ian muncul di sana memanggil Bri yang langsung meninggalkan ayahnya di meja. Ian mulai mengganggunya dengan kata-kata manisnya yang hampir Bri terhipnotis oleh Ian. Beruntung saja ayahnya datang menyela mereka sehingga mengajak Bri kembali ke meja mereka. Ayah mengantar Bri kembali kepada ibunya, di mana Bri bersikap dingin kepada ibunya di rumah. Sebelum ayah pergi, dia mengatakan kepada Katie kalau dia bertemu teman Bri bernama Ian. Dia mengatakan kepada Katie agar menjauhkan Ian dari putri mereka karena dia merasakan aura kurang baik yang dimiliki Ian, dan Katie berjanji akan mengatasinya. Malam harinya, Katie membawa sebuah pisau ke sekolah untuk ditaruh pada lokernya. Keesokan harinya, ketika semua siswa sedang mengikuti kelas, sebuah informasi penting tentang pemeriksaan loker disampaikan oleh pihak sekolah dan didapati kalau loker Ian menyimpan benda berbahaya. Kemudian Ian dihadapkan oleh kepala sekolah di dalam ruangan. Katie meminta Ian menjauhkan diri dari Bri, meminta Ian berhenti mengincar anaknya Bri. Ian mengatakan jika dia tidak bisa memenuhi permintaan Katie dan balik mengancam Katie. Ian beralasan bahwa dia memiliki video rekaman mereka di kamar hotel itu, bahwa dia bisa menghancurkan Katie dengan menyebarkan video mereka dan meminta uang tebusan pada Katie juga supaya dia bisa mengakhiri semua ini. Katie menolak semua yang diancamkan padanya karena dia merasa kalau Ian sudah merencanakan ini semua. Katie mengatakan jika dirinya tidak akan memberikan uang tebusan pada Ian juga. Katie mengatakan juga kalau dia tidak takut akan semua tindakan Ian. Dia berani menghadapi semua yang akan Ian lakukan padanya dan mengeluarkan Ian dari sekolah. Kemarahan Ian akhirnya memuncak di mana semua rencananya telah diketahui oleh Katie. Kali ini Ian melakukan tindakan kasar dengan menyelinap ke sekolah untuk membawa Bri. Awalnya Bri menolak ajakannya, tetapi setelah Ian menggunakan kata-kata manisnya, akhirnya dia setuju pergi meninggalkan jam belajar dan ikut bersama Ian. Staf sekolah menginformasikan kepada kepala sekolah kalau Bri bolos sekolah, sehingga kepala sekolah segera ke ruangan kelas, di mana dia meminta keterangan tentang Bri yang bolos sekolah. Akan tetapi salah seorang murid menyela mereka di sana dengan informasi kalau dia melihat Ian bersama Bri keluar sekolah bersama, dan Katie segera pergi meninggalkan sekolah. Katie mendapatkan kiriman gambar dari handphone putrinya yang dikirim oleh Ian dengan syarat uang jaminan. Sementara Ian bersama Bri berkendara di mobil, ibu Bri bersama temannya telah menyiapkan uang jaminan sesuai permintaan Ian. Kemudian Ian menceritakan persoalan masa lalu tentang hubungan ayahnya bersama dengan ibunya Bri. Ian memberitahu Bri bahwa karena perilaku miring ayahnya bersama Katie sehingga membuat perdebatan antara orang tuanya di mobil yang mengakibatkan terjadi kecelakaan dan menewaskan ayahnya. Ian terus memberitahu Bri kalau dia telah merencanakan semua ini agar membalaskan dendam kepada Katie. Lalu dia membawa Bri ke sebuah rumah kosong dan memberitahu Bri kalau dia bersama Katie telah memiliki romansa di kamar hotel. Sontak saja Bri menjadi sangat terkejut karena ucapan Ian dan menendang Ian yang terjatuh di sana dan melarikan diri bersembunyi dari Ian. Bri naik ke lantai 2 rumah kosong itu bersembunyi dari Ian yang menemukan keberadaan Bri. Ian menemukan keberadaan Bri lalu mengawasi Bri agar tidak kabur dan menginformasikan kepada Katie agar membawakan uang tebusan. Katie datang bersama temannya di mana Ian telah menunggunya. Katie memberikan uang jaminan sesuai permintaan Ian dan meminta melepaskan putrinya. Ian setuju melepaskan Bri jika Katie bisa jujur mengatakan tentang hubungan ayahnya bersama dengan Katie. Katie mengungkapkan bahwa Bri adalah adik Ian dari perilaku miringnya bersama ayahnya dan mengakui romansa mereka di hotel itu. Ian yang belum puas dengan semua pembalasannya menodongkan pistol ke arah Bri. Katie bertindak cepat melompat memeluk Ian, menghindari tindakan Ian, dan akhirnya keduanya jatuh bersama dan akhirnya menewaskan Ian dan kisah pun berakhir. Demikian kisah romansa ini. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, terus berikan dukungan dengan membayar super love pada channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.